Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tema yang saya bawakan yaitu mengatasi ketakutan dengan takut yang berbeda. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 56 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sebelum kita membahas ayat ini, kita lebih dahulu harus mengerti apa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah Dia yang melakukan perintah Tuhan dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Baik dalam menghadapi situasi yang baik ataupun situasi yang tidak baik. Ia yang memiliki pikiran Kristus. Dan yang selanjutnya, Ia yang menjaga perintah dan titah Tuhan. Dalam pengertian ini, pemazmur sudah melakukan hal tersebut. Kita bisa melihat kejadiannya ya saudara, kisahnya dalam 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Hal ini adalah kisah Raja Daud yang dikejar oleh Raja Saul. Kisah ini diawali oleh kecemburuan seorang Raja Saul kepada Daud. Nah, ketika Raja Daud mendengar bahwa ia ingin dibunuh oleh Raja Saul, ia bersiap-siap dan lari pergi ke Gad. Sebelum di Gad, Raja Daud berada di Nob. Ketika sampai ke Akis, Raja Gad tersebut, ia mendengar bahwa para pegawai-pegawai tersebut mengatakan kepada tuannya, "Bukankah itu Daud, raja negeri itu?" Ketika dia mendengar hal tersebut, dia menjadi takut, saudara. Oleh sebab itu, Raja Daud berpura-pura menjadi gila. Kita boleh melihat kisahnya ya saudara dalam 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-10 sampai 15. Nah, dalam kisah Raja Daud, ketika ia takut dalam keadaan yang ia hadapi, ia tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Nah, sekarang dari kita, hal apa yang menjadi ketakutan dalam diri kita? Apakah kita takut gagal? Apakah kita takut kehilangan seseorang? Atau kita takut berkekurangan? Ketika kita takut, tindakan apa yang kita lakukan? Akankah kita tetap takut akan Tuhan dan percaya kepadanya? Atau sebaliknya, kita mempersalahkan Tuhan dalam keadaan kita? Dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah ini saudara, ketika kita takut dalam keadaan kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Untuk itu sangat perlu bagi kita, ketika kita takut, ketika kita mengalami kesesakan tersebut, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap takut akan Tuhan. Kita memposisikan ketakutan tersebut lebih tinggi dibanding Tuhan yang kita punya, saudara. Nah, untuk itu, saudara, sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita takut, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Karena apa, saudara? Kita boleh melihat dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah,
Amsal berkata bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman dan juga ada perlindungan. Yang selanjutnya, sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita takut, kita harus takut akan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan terhindar dari jerat maut, saudara. Untuk kesimpulan perenungan kita pada hari ini, ketika ketakutan itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap berada di dalam Tuhan. Mari kita tetap mempercayakan kehidupan kita di dalam Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita membuka dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini ya saudara, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita terberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita tetap menggantungkan seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat bagimu Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan buat hari ini. Kau mengajarkan kami Tuhan, ketika kami takut, kami harus percaya kepada rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap setia kepadamu. Biarlah lewat kebenaran firman pada hari ini boleh berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.